12 in the morning, pop shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute road wave and you niggas no fair when I hit 'em every time I see it big I don't hesitate to kill 'em ain't nobody give a fuck about a rule. It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아. Indonesia is a wonderland. 우리들 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린아들 놀이 같아. 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 Kalau untuk berdiri itu kapan? Kalau berdirinya itu dari tahun 2007 dirintis oleh foundernya namanya Pak Jubianto. Dulu awalnya itu kenapa ada nama satu souvenir itu awalnya dulu itu masih di warnet sebenarnya. Oh, dari warnet dan insya Allah tuh apa ya? Ini tuh yang pertama kali dulu jualin plakat-plakat aktif, plakat kayu itu ini yang melewati internet atau online itu baru ini. Oh, jadi pelopor lah istilahnya. Pelopor yang online dong. Kalau yang offline banyak dulu. Jadi dulu itu proses produksi dilakukan dulu Pak Puji sendiri. Iya. Mulai merekrut karyawan itu kira-kira Tahun 2009 apa ya? Tahun 2009. Tapi dulu tuh masih di Jalan Kaliurang. 2009 itu baru satu atau dua karyawan. Berarti ini di sini dari yang di sini Baru dari tahun 2015 atau 2016 sih saya lupa. berarti sih tambahnya di Cakal. Dulu Jakal, setelah itu beberapa tahun dari 2010 sampai 2015 itu sampai di Wonocatur Utara Pamela 3. Setelah itu kan butuh tempat yang lebih besar ya di sini. Produk-produknya emang biasanya sepakat gitu. Ya kalau kami itu lebih tepatnya ke custom ya, tapi ada piala, ada plakat, ada miniatur, tapi ini target customernya itu yang instansi langsung. Jadi yang personalnya itu Instansi langsung yang pesan. Jadi bukan target customer biasa seperti itu, masih bukan target pasarnya. Tapi kalau ada ya tetap kami buatkan kalau memang. untuk produk-produk yang kira-kira menjadi unggulan juga. Kalau unggulan saat ini souvenir miniatur di sebelah sana. Di mana aja sih produknya itu yang dipasarkan gitu? Kemana aja? Kalau kemana aja, alhamdulillah sampai saat ini itu udah ya katakan kalau Indonesia itu udah dari Sabang sampai Merauke itu udah pernah pesan dan itu memang kirim tekniknya karena namanya juga online itu kayak gitu. Sampai keluar negeri? Keluar mungkin ranahnya iya ya, ini ada beberapa yang dari cuma satu customer sih itu dari Wuhan ada yang dari ekspor ke sana ada. Itu lewat marketplace-nya sana ya? Kalau teknis kita pakai website karena memang ya untuk kalau bicara marketing ya kalau bicara website itu kan biasanya untuk orang butuh. Kalau produk-produk seperti ini kita tuh orang butuh
Kalau pemasaran via marketplace itu untuk orang yang katakan marketplace itu untuk orang-orang yang katakan pokoknya cari yang termurah lah, apa itu perang harga nanti kalau di marketplace. Kalau di ada kan booking dan lain sebagainya itu harus baca support, tapi kita lebih banyak ke website nanti. Nama websitenya? Websitenya itu satusoftnet.com, satusoftnet.id, ada satusoftnet.net, dan masih ada sekitar lebih dari 50 website support lainnya juga. Jadi banyak ya? Banyak, websitenya banyak. Tapi satu cabang? Satu cabang, ya. Kalau di sini tuh memakai browser gitu nggak, atau cuma di website aja secara offline-nya? Kalau secara offline-nya kami ada marketing itu yang datang langsung ke instansi untuk menawarkan itu seperti brosur atau apa, tapi rannya kan memang marketing instansi, jadi tidak bukan yang seorangan atau apa itu tidak. Jadi memang langsung ke instansi menawarkan apa itu. Untuk di sini tuh jumlah karyawannya berapa yang dalam membantu? Kalau di sini itu untuk sampai saat ini 67 karyawan. 67 karyawan keseluruhannya? Ya, yang masuk benar-benar di manajemen kita 67 karyawan. Kalau untuk pemasarannya sendiri ada berapa? Pemasaran saat ini ada 8 orang yang bagian pemasaran. Untuk produksi sendiri? Produksi sekitar 40 atau 45, karena memang ranahnya ada yang masuk ke website, ada juga yang masuk ke ini apa? Ada yang masuk ke keuangan, jadi ranahnya ke produksi. Kemarin kan kita sempat mengalami COVID ya. Iya. Pandemi yang seluruh orang ya. Kalau di sini itu untuk dengan kondisi yang seperti itu, apakah berpengaruh terhadap proses produksi dan tentunya pendapatan juga? Pendapatan. Kalau bicara masalah pendapatan ya memang namanya COVID itu, apalagi sektor yang berhubungan dengan pemerintahan, berarti kan pemerintahan atau mungkin instansi-instansi BUMN atau apa kan mereka tidak ada acara. Padahal yang kami buat itu untuk mensupport acara mereka, kayak mungkin pertukaran cindera mata, habis itu juga untuk kenang-kenangan untuk antara perusahaan dan lain sebagainya. Itu kan jadinya tidak ada. Dan karena tidak adanya itu, memang saat COVID itu belum benar-benar benar-benar kredit kalau bicara masalah kredit. Tapi alhamdulillah di bagian kita juga kalau bicara SDM tidak ada yang dikeluarkan. Cuma memang kalau bicara masalah omset yang sebelumnya bisa 100%, COVID itu cuma sampai 20 atau 25%. Jadi seperti itu. Demikian juga kalau bicara masalah SDM ya memang dari pendapatan dan lain sebagainya ya pasti berkurang. Karena juga dengan tidak adanya SDM yang dikeluarkan, berarti kan ya memang harus menerima bahwa dalam kondisi COVID itu ya dan dirumahkan di rumah juga itu ya berarti pendapatan juga harus turun juga. Berarti ini target pengembangannya untuk kegiatan pemerintahan? Kegiatan pemerintahan sama BUMN ya instansi lah, mungkin rumah sakit, ada juga yang lainnya juga masuk ke arah situ. Tapi lebih besarnya ke ranah BUMN sama instansi pemerintahan. Kotak-kotaknya yang sering dipesan model ke kita, dan target pasarnya juga memang itu. Misalkan kan kita pastinya punya perusahaan ini punya pelanggan tetap ya. Iya. Cara agar pelanggan itu kembali lagi ke perusahaan ini bagaimana cara di sini? Sebagai instansi ya salah satunya itu kami titik poinnya itu tuh pertama kami itu menciptakan souvenir atau plakat yang digunakan untuk dihadiahkan mereka. Jadi titik poinnya itu souvenirnya. Pertama itu benar harus berkualitas, harus kontrolnya harus ketat. Habis itu juga sama waktu produksi yang harus cepat. Namanya waktu pasti tidak bisa diundur. Udah jadwal ketemu tanggal segini ya berarti harus tanggal segitu saja. Nah itu salah satu hal untuk menjaga customer kami. Masalah waktu sama hasil produksi yang memuaskan itu salah satunya seperti itu. Kalau mitra kerja perusahaan ini, kalau misalkan dari bahan baku, dari distributornya gitu,
Kalau mitra kerja ya kami lebih banyak ke bahan akrilik, kayu dan lain sebagainya ya. Kalau kayu ya pengrajin-pengrajin di daerah sini banyak yang punya bahan kayu. Kalaupun akrilik ya ada toko akrilik di sebelah Jalan Negara juga ada. Habis itu juga kalau dari bahan bakar blok mungkin kertas dan lain sebagainya, toko kertas di Jogja juga banyak. Itu yang biasanya kami gunakan ya seperti itu. Tapi kami memang sudah punya standar-standar sendiri bahan yang kami inginkan. Jadi kayak mungkin kertas nih harus bahannya yang seperti ini, kalau ditukar beberapa kali tidak robek, itu juga sudah ada. Kayu juga standarnya harus seperti apa, ketuaannya harus berapa, itu juga sudah ada. Itu ya pertama itu kan tetap kami butuhnya apa dulu gitu, bagian desain kah, CS kah, atau produksi kah, itu kan ada. Dan memang kami lihat dulu apa orangnya seperti apa. Nah, kalau dari masuk dari penawaran dan lain sebagainya kan dilihat dulu orang basicnya seperti apa, atau mungkin hobinya apa, apakah pembelajarannya sebelumnya itu sesuai dengan yang dilamar itu tuh, apakah udah sesuai. Nah setelah itu kan nanti juga memang prosesnya diwawancarai dan lain sebagainya. Tapi satu kriteria ya yang di sini itu punya sesuatu yang berbeda, maksudnya yang tidak pada umumnya pada perusahaan lain. Jadi kayak kami itu harus neratin kayak orangnya harus sholat, habis itu juga, dan orangnya juga selain sholat juga bisa baca Quran, itu juga ada di sini yang seperti itu. Dan memang itu jadi pembeda daripada perusahaan-perusahaan lain itu seperti itu kalau di sini. Lalu kebanyakan tuh kayak lulusan SMA, SMK, SMA. Cara masalah SDM itu sebenarnya lulusan yang minimal SMA ya, kalau bicara minimal SMA. Walaupun mungkin ada yang SMP ya tidak apa-apa gitu. Cuma memang pada dasarnya ke ranah-ranah sekarang itu kita lebih tepatnya itu mencari orang yang benar-benar mau bekerja. Karena kan pada saat itu kan nggak keluarin karyawan ya, Pak. Kalau itu komunikasinya itu satu hal lagi, kecil gitu. ya satu hal lagi yang perlu ini saya sampaikan bahwa kami itu berdiri di sini itu non-riba, pertama non-riba, dan semua modal dan lain sebagainya itu tidak ada yang utang. Jadi adapun kemarin ada hal seperti itu, paling tidak tuh uang yang sudah kami siapkan untuk bisa bertahan berapa lama, karena memang itu yang paling berat itu 3 bulan awal. 3 bulan awal, hantaman kedua itu juga berat sekitar 1 bulan. Itu alhamdulillah uang yang ada, yang masih ada itu, walaupun dengan gaji yang sampai terpotong sampai setengahnya sendiri, bahkan ada yang sampai cuma 1/3-nya dari gaji yang biasanya diterima, ya yang sudah cukup itu, masih bisa untuk menghidupi sampai 3 bulan itu, belum sampai mengeluarkan karyawan. Lalu untuk proses produksinya tuh proses mandiri gitu atau apapun gitu? Kalau bicara mungkin bisa dibilang vendor ya, tapi pada dasarnya kami itu kayak buat ini lah, kayak buat bukan kerjasama juga. Jadi memang kayak UMKM yang benar-benar kita bina, kayak mungkin standarnya harus gini nih, ini harus gini nih, kalau nggak bisa diajari nih kita kasih mesin kayak gini nih dan lain sebagainya, itu seperti itu. Tapi kalau bicara vendor juga bukan vendor, tetapi itu masih bagian dari kita karena kami benar-benar membina mereka gitu, dan itu ya memang untuk produksi kita gitu. Cuma memang ranahnya kan ya secara perusahaan udah berbeda, perusahaan berbeda usaha, bukan perusahaan ya, beda usaha. Cuma memang fokusnya ke situ, tapi kita minta untuk seperti ini, pulang kita support apa ini seperti itu. Lalu apakah bekerjasama dengan distributor Pengiriman barang? Kalau pengiriman barang itu lebih ke kurir ya. Kurir itu banyak. Yang jelas instan kurir-kurir yang umum kayak Piku, JNE, Line Parcel dan lain sebagainya itu pakai. Ada juga yang partai-partai besar ke luar Jawa biasanya pakai udara, pakai kargo biasanya. Kalaupun nanti yang via darat area Jawa itu masih bisa pakai travel ataupun pakai pengiriman via darat yang langsung, itu juga ada. Banyak kalau masalah itu bisa sampai 25 atau berapa. Tinggal banyak pilihan yang mana yang sesuai. pemesanannya tuh bisa kayak lewat Shopee?
Pemesanan via Shopee bisa, itu untuk orang-orang yang mungkin masih belum percaya gitu masalah transaksi ya. Katakan inilah, katakan transaksi yang mungkin wah ini perusahaan apa tuh ya, saya mau ini takut ketipu atau apa gitu. Itu biasanya pakai malah Tokopedia. Kalau Shopee kami nggak pakai Tokopedia. Kalaupun ada yang seperti itu ya kami pakai Tokopedia. Kalau untuk ya omset lah ini per bulan itu minimal 1 M. Insya Allah, bismillah. Rata-rata dari 1 M. Iya, rata-rata segitu. Kalau untuk pemesanan tadi kan itu ada kayak agen gitu atau kayak reseller gitu atau emang semua pesanan ke sini semua? Kalau kami cuma satu di sini, cuma memang pada dasarnya kalau memang ada mau yang reseller kan, monggo di reseller kan gitu. Cuma memang kami itu ranah targetnya itu langsung ke konsumen langsung, bukan untuk membina reseller dan lain sebagainya, bukan itu. Karena memang produk yang kami buat custom dan ya itu benar-benar ide kami, jeripayah kami. Bagaimana untuk membuat itu, kalau di reseller kan juga masih kurang. Kenapa kami tidak terlalu banyak reseller karena itu juga. Juga sedikit tadi. Kalau ini bagian CS, di sini ada CS, ada 6 orang. PPIC, jadi kayak kita memplanningkan mau dibuat seperti apa produk-produknya, dipecah-pecah seperti apa, itu nanti semua diurusnya nanti di sini. R&D, jadi orangnya baru keluar, baru tanya-tanya masalah produk. Jadi masalah R&D itu menciptakan produk baru atau mungkin produk yang benar-benar sulit itu mau dibuat seperti apa, nanti tangannya di sini. Masih tadi gimana? Oh, ya, kalau di sini itu ranahnya nanti ke produksi yang di luar, kayak mungkin kayu sama logam, karena di sini kan nggak boleh katakan kalau kayu sama logam kan polusinya luar biasa kan, itu masuk debu, kadang juga kalau logam itu masalah air, makanya kami tidak ada di sini. Sebatas controlling ya di sini, nanti ada kayu selesai ya taruh sini, dicek nanti sampai ke gudang. Print contoh mesin print itu kayak mungkin kayu ataupun akrilik itu bisa langsung di print di atasnya, atau mungkin box seperti ini bisa langsung di print ke sini. Operator masuk dulu. Operatornya keluar. Ya contohnya seperti ini langsung di print ke akriliknya langsung. Bagus. Salah. Wah, langsung no. Ya, maksudnya langsung di print langsung gitu. Langsung pakai print yang seperti ini. Iya. Seperti apa nanti? Ini yang gagal produksi. Jadi lihat di YouTube itu bisa pakai yang di sini. 3D. Oh, Nanti itu. ada hasilnya seperti ini. Itu karet ya? Apa? Resin. Oh, resin. Bahan resin sebenarnya. Foto polimer. Jadi lebih kuat. Kami ada 1, 2, 3, 4, 4, dan 4% untuk potong sama gaber, satu untuk ngaking logam. Ini dari 3D, mesin 3D tadi bisa dibuat jadi seperti ini. Yang kecil tadi ya? Ya, tapi kan ini ukurannya besar. Tadi baru print yang contoh kecil, ini jadi besarnya seperti ini. Bisa jadi logam berat, Iya. lumayan berat. Pakai cairan-cairan gitu nggak sih, Pak? Yang model-model seperti ini juga sama kayak gitu. Etching namanya, tapi ini udah ranahnya udah di chrome.
Tapi ini lebih ke next. Jadi kayak dibentuk-bentuk di apa tepuk-tepuk jadi ini apa? Jadi model-model seperti ini. Ini kan sebenarnya plat lembaran yang kami buat bisa jadi seperti ini gitu. Iya, kok bisa ya? Ya itu yang ini ada yang dicat. Oh, nggak ada Ini yang- bagian cat nanti untuk pewarnaan yang ya untuk warna-warna lah. Nanti warna-warna semua ada di sini. pakai pilok, Pakai pilok nggak pakai yang mesin itu ya? kompresor. Iya, kompresor. Kompresor ada di belakang sana. Kalau di sini pembuatan kotak, tapi juga ada yang kami buat di luar juga. Maksudnya tetap seperti binaan kami tadi. Jadi di sini cukup untuk yang arjen-arjen dan yang butuhnya cuma sedikit-sedikit dikerjakan di sini untuk kotak. Plating, elektroplating. Jadi lapisin logam yang dari kuningan tadi bisa menjadi warna emas ataupun perunggu ataupun perak warna silver. Itu seperti itu. Contoh mesin-mesinnya seperti ini. Ini untuk platingnya. Kalau yang di sini ada limbahnya nggak? Kalau yang di sini ada, cuma memang kami udah men-setting sedemikian rupa. Di sini sampai ada bagian yang sebelah itu ada 4 kayak sumur pembuangan, jadi udah difilter sampai 4 kali baru nanti dibuang. Tapi yang di sini itu termasuk sedikit limbahnya, enggak kayak yang eksing. Kalau eksing benar-benar berat itu enggak. Iya. Yang di sini enggak. Ya ada cuma sebatas itu kayak gini. Karena memang pada dasarnya air yang dibuang itu hanya sebatas untuk nyuci. Oh, untuk nyuci. Cucian logam kayak gini. Sedangkan yang menempel ke logam kayak gini itu yang seperti ini. Nah, alat-alat kayak gini kan udah menempel langsung ke logamnya. Jadi Iya. yang dicuci itu udah sisa-sisanya. Bukan kayak logam ini langsung dicampur sama air, enggak. Jadi tinggal logam kayak gitu ada lapisannya. Itu tinggal bersihannya itu yang masuk ke air. Itu pun masih kami tarik 4 kali. Ini pewarnaan silver. Di warna kuningan udah jadi silver. Oh, yang tadi kuning jadi silver ini. Iya. Warna kuningan. Ini karena katakan teknologinya elektroplating, jadi memang ini ada ini tuh aliran listrik yang nanti langsung ke sini, ngarah ke sini. Setelah di sini itu kan ada cairan di luar, dan cairannya itu nempel ke sininya karena elektron yang makanya ada limbah. Sabun apa? Cuci biasa. Sabun cuci. Oh, dalam-dalam. Juga lampu nyeting bentuk-bentuk yang dari bahan-bahan akrilik itu ada. Ya, jadi merangkai yang tadi part-part itu jadikan satu sama packing nanti. Tidak, setelah di packing nanti ke sini lalu keluar langsung ke arah pengiriman. Oh, langsung distribusi. Ya, langsung distribusi pengiriman aja.
dari kelompok 2 dari Pendidikan Teknik Jogja angkatan 2021. Terima kasih. Kan boleh nge-vlog ya.